Saya agak merinding dengar ini baru. Kita itu punya kontribusi apa di Republik ini? Kita itu belum ngapa-ngapain gitu. Saya bersyukur ditempatkan oleh Allah di surga yang bernama Trenggalek ini. Muda, visioner, gandrung akan keberlanjutan. Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin. Jadi Founding Fathers kita mengatakan bahwa kita punya misi abadi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Itu saya artikan berarti kita harus adil melindungi bukan hanya generasi sekarang tapi generasi yang masa depan. Nah, ancaman paling serius sekarang ya climate change. Kemarin saya main ke salah satu desa di Panggul. Itu ada namanya Pantai Kili-Kili. Dia melakukan konservasi penyu dari yang awalnya penyu telurnya digunakan untuk ekonomi, sekarang mereka konservasi dan mereka beralih menjadi edutourism. Mereka menceritakan kenapa penyu sekarang itu punah. Karena ketika terjadi pemanasan global, suhu pasir itu jadi tinggi. Ketika suhu pasir tinggi, itu kemudian penyu-penyu yang dihasilkan kebanyakan penyu betina. Nah, sekarang mereka melakukan rekayasa, kami bersama Universitas Brawijaya, pemerintah Trenggalek, kemudian juga kelompok komunitas masyarakat. Sekarang Pak Ari itu salah satu jadi semacam climate champion juga di nasional kemarin dinilai. Nah, itu mereka rekayasa gimana caranya bisa menetasnya tetap jantan gitu sehingga keberlangsungan ekosistem di laut tidak terganggu. Itu contoh sedikit gitu. Ada, saya pernah dengar diksi terkait Mas Bupati ini tidak dalam quote-on-quote tidak terlalu tertarik dengan mining dan sebagainya. Nah, justru mengedepankan emas hijau itu seperti apa ini perlu sepil kayaknya. Karena gini, mungkin kita tidak bisa langsung sekonyong-konyong melompat menjadi bangsa besar kalau kemudian hanya mengandalkan industri yang ekstraktif. Karena ketika sumber daya manusianya katakanlah Indonesia belum mampu berdikari melakukan itu semua, ya pasti nanti kita harus berkonsinyasi atau bekerja sama dengan asing dan rasanya juga nanti kemakmuran yang kembali dengan disaster cost yang harus kita tanggung, lebih banyak disaster cost yang harus kita tanggung. Dan saya sebenarnya hanya melanjutkan apa yang disampaikan Bung Karno ketika meresmikan Kabupaten Trenggalek di tahun 1950. Dia itu berkata, "Yen wong galek pengen iso netel, alasi kudu ketel." Karena dulu kan makanannya ketan, jadi bahasanya netel. Jadi yen wong galek, kalau orang Trenggalek mau bisa makan, hutannya harus tetap lebat. Nah, maka ini kan Itu pesan langsung beliau. Itu diceritakan langsung oleh almarhum eyang saya ketika beliau setelah menikah langsung lari ke alun-alun. Nah, itu salah satu pesan apa pesannya Bung Karno gitu. Makanya saya ini cuman ya kita ini siapa sih? Saya agak merinding dengar ini baru. Kita itu punya kontribusi apa di Republik ini? Kita itu belum ngapa-ngapain gitu.